Shalom, Shalom. selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah secara virtual atau secara online dalam ibadah kaum perempuan pada sore hari ini. Kita akan memulaikan ibadah ini dalam memasuki tentunya Minggu Prapaskah yang pertama, dan kita akan masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah dan masih selama ini diberikan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk berbakti walaupun secara virtual, secara online di tempat ini. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan yang pada sore hari ini diambil dari Perjanjian Baru yang terdapat dalam Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kaum perempuan pada sore hari ini, kita memohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang boleh menyertai kami, memberkati kami dalam kesempatan saat ini. Saat ini Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk beribadah secara online Tuhan, secara virtual. Tuhan, ini adalah bukti bahwasanya kami masih terus Tuhan mengenang akan kebaikan Tuhan dalam memasuki masa-masa sengsara Tuhan. Di masa ini boleh kami rasakan kami masuki Minggu Prapaskah yang pertama, di mana ada minggu-minggu sengsara yang akan kami lalui Tuhan, sampai saat Tuhan menderita sengsara di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini. Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan akan sucikan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, agar kami mampu dan bisa Tuhan mengerti akan firman-Mu ini dengan baik. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar berita firman yang kami sampaikan itu berasal daripada Tuhan, bukan daripada kekuatan kami. Kami rendahkan Tuhan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, suatu firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rekan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Roma 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Perikop berjudul Abraham dibenarkan karena iman. Saya akan bacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa luhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan
bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda disunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sedemikian jauh membaca firman, berbahagialah kita semua yang membaca dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu, rekan perempuan yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 12. Dan saya akan menyampaikan renungan firman pada sore hari ini sesuai dengan renungan harian Sabat pada hari ini, hari Jumat 26 Februari 2021, bertemakan tentang berbahagia karena diampuni. Rekan perempuan yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai pertanyaan kepada ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita selaku orang percaya kepada Kristus itu untuk dapat hidup berbahagia? Sekali lagi saya ulangi. Bagaimana kita selaku orang percaya kepada Kristus dalam notabene kita sebagai orang Kristen itu untuk dapat hidup berbahagia? Ibu-ibu tentunya tahu bahwasanya bahagia itu mempunyai definisi. Definisi dari bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram atau terbebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Boleh dibilang namanya bahagia itu ya happy-happy aja. Bahagia itu tidak mengenal keluh kesah, tidak mengenal kepahitan, tidak mengenal kesulitan. Itulah yang namanya bahagia. Dan seperti pertanyaan tadi yang saya ajukan di awal, bagaimana kita selaku orang percaya kepada Kristus agar kita dapat hidup bahagia? Nah, pertanyaan ini juga berlaku bagi orang lain di sekitar kita. Atau bagaimana kita bisa melihat orang lain itu merasakan bahagia? Bukan hanya diri kita aja yang kita tilik sebagai orang yang bahagia, tetapi kita juga bisa melihat, menilai, mengukur orang lain itu hidup berbahagia. Nah, lalu dari sudut pandang mana atau ukuran mana kebahagiaan yang kita miliki atau orang lain miliki saat ini? Tentunya bahagia itu mempunyai sudut pandang, mempunyai ukuran-ukuran tersendiri dalam kita menentukan kebahagiaan baik diri kita, seseorang atau orang lain. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya itu tidak ada ukuran yang pasti dalam menentukan kebahagiaan dan kehidupan seseorang. Tidak ada ukuran yang menentukan kebahagiaan kita dan juga menentukan kebahagiaan daripada orang lain. Contohnya, untuk menjadi sukses seseorang itu cukup mengandalkan yang namanya kepandaian, mengandalkan yang namanya keuletan, mengandalkan yang namanya kerajinan, modal usaha yang cukup, relasi, kepintaran berbisnis. Itu orang akan bisa menjadi orang yang sukses. Orang yang ingin cepat naik jabatan pun demikian. Dia harus smart, mempunyai kepintaran tertentu, pintar berbirokrasi, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita menjadi seorang yang berbahagia, apakah persyaratan itu menjadi cukup? Kalau kita melihat dari contoh-contoh orang yang sukses, ya ibu-ibu ya, di sana ada Bill Gates, penemu IBM mesin di situ. Ada Jack Ma, orang terkaya di Asia. Ada orang-orang di Indonesia yang mulai bos jarum. Ada Abu Rizal Bakri yang saat ini yang kita lihat sebagai orang yang sukses dan kaya. Nah, mereka adalah orang yang telah berhasil atau sukses dalam bidang-bidang yang mereka kerjakan.
Tapi apakah kita bisa mengukur kebahagiaan mereka? Nah, ini yang perlu kita dalami dalam pembacaan firman kita kali ini. Rekan perempuan yang setuhan, saya pernah melihat satu keluarga terdiri, biasanya keluarga itu bapak, ibu, dan anak. Nah, satu bapak, satu ibu, dan 3 orang. Uniknya, satu keluarga ini hampir tiap hari saya temui di jalan. Di jalan itu karena saya adalah orang yang tiap hari berjalan. Karena pekerjaan saya sebagai seorang marketing, pekerjaan saya tiap hari ada berjalan, menyusuri jalan daerah Purwakarta ini. Dan kebetulan hampir tiap hari saya lewat namanya Jalan Sudirman. Di situ saya melihat bapak, ibu, dan 3 orang anak itu menarik namanya gerobak sampah. Bapaknya di depan menarik sampah, ibunya di belakang bapaknya di depan menarik gerobak, ibunya di belakang mendorong, dan anaknya ada di dalam gerobak tersebut. Dan uniknya, walaupun mereka melakukan pekerjaan tersebut yang mungkin kita pandang nyinyir, kita pandang sebelah mata, tetapi mereka rasakan bahwasanya mereka itu bahagia. Lalu apa ukuran bahagia yang bisa saya lihat? Mereka tersenyum, saya lihat. Mereka tertawa, mereka berlarian dalam box gerobak itu, saya lihat. Nah, di situ saya bisa melihat bagaimana pekerjaan mereka, walaupun mereka bekerja sebagai pemulung sampah, tetapi anak-anak dan istrinya bisa merasakan kebahagiaan. Contoh lain, saya pernah melihat juga contoh di media, baik kita di gadget, baik itu di televisi, baik itu di koran, di sumber-sumber informasi yang lain lah. Ada sepasang keluarga yang terbilang cukup berhasil, ayahnya sukses sebagai seorang pejabat, dan ibunya juga sukses dalam berbisnis. Tetapi apa yang terjadi, rekan perempuan yang setuhan? Anak-anak mereka terlibat dalam keluarga yang berubah karena kesibukan orang tua mereka, sehingga anak mereka jatuh ke dalam dunia yang namanya narkotika. Di situ saya melihat bahwasanya keluarga yang mereka miliki dengan harta yang berlimpah, ternyata mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan yang dititipkan Tuhan melalui harta yang diberikan kepada keluarga itu. Nah, rekan kaum perempuan Tuhan, dari 2 contoh di atas bisa kita simak bahwa kebahagiaan itu yang diukur dengan harta atau materi itu adalah terpatahkan. Menurut ibu-ibu, mana yang lebih bahagia? Contoh tadi yang pertama atau contoh yang kedua? Contoh yang pertama, karena kita bisa melihat kebahagiaan di anak-anak dan istri juga suami walaupun mereka bekerja sebagai seorang pemulung di situ. Contoh kedua, mereka dilimpahi dengan harta kekayaan, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan karena kehidupan keluarga mereka berantakan. Jadi mereka dititipkan Tuhan dengan harta yang berlebih, dengan jabatan orang tua yang tinggi, dengan ibu yang sukses, tetapi kehidupan keluarga mereka berantakan. Di situ kita tidak melihat yang namanya parameter kebahagiaan didapatkan di keluarga yang contoh yang kedua. Bahagia itu tidak diukur ibu-ibu dengan kekayaan, dengan kepintaran, kesuksesan, ataupun jabatan. Dan bahagia itu biasanya itu terdiri dari unsur-unsur, yaitu kecakapan kita berrelasi dengan sesama, kemampuan kita hidup berguna bagi sesama, dan kecakapan kita menghadapi masalah dan menanggung masalah tersebut, mengelola permasalahan atau konflik secara dewasa. Itulah yang menjadi unsur-unsur kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Tetapi kadang-kala itu pun belum cukup. Kadang bahagia itu kita perlu respon atau respect atau nasihat dari mendengarkan orang-orang bijak, dari orang-orang tua, dari guru, dari akademisi. Itu kita kadang-kadang mengejar kebahagiaan dari situ, yang tentunya
untuk mengejar kebahagiaan itu perlu yang namanya adaptasi proses di dalam diri kita. Dan dari apa yang tadi saya sudah ungkapkan, sebenarnya ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya bahagia itu pada dasarnya bukanlah dicari, Ibu guys Tuhan. Tetapi bahagia itu pada hakikinya adalah pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Tadi di depan kita sudah melihat bagaimana orang mencari kebahagiaan. Ada yang bisa bahagia, ada juga yang tidak bisa bahagia. Dengan dua contoh saya sampaikan. Tetapi pada dasarnya, pada hakikinya bahwa kebahagiaan itu bukanlah dicari, tetapi kebahagiaan itu adalah merupakan pemberian Allah. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan yang tadi sudah kita baca, dalam Roma 4 ayat 7 dikatakan bahwasanya berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Nah, pembacaan Alkitab pada saat ini bahwa Rasul Paulus menegaskan ukuran kebahagiaan orang percaya, yaitu ketika pelanggaran dan dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan bisnis yang berhasil, tetapi ukuran kebahagiaan kita pada saat pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mengapa demikian? Paulus mengatakan. Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada yang dapat membenarkan pelanggaran dan dosa kita kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, perbuatan saleh, kadang-kadang perbuatan baik kita sekalipun belum dapat menutupi pelanggaran kita, dosa kita, namun manusia kadang-kadang menutupi pelanggaran kita dengan kita berbuat saleh, berbuat baik, melakukan hal-hal yang dipandang mata manusia itu seolah-olah untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, perbuatan saleh, perbuatan baik itu sekalipun kita tutupi, ternyata adalah kadang-kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia itu akan berbuat baik itu kadang-kadang mempunyai beberapa motif. Ya. Apakah ingin dipuji, dilihat orang, dan berbagai macam alasan yang lain yang menjadi motif manusia untuk itu berbuat baik demi untuk dihapus dosanya dari pelanggaran-pelanggaran dan mendapat anugerah pengampunan dosa. Kadang kalau kita contoh sehari-hari, kita melihat orang yang bergereja, tapi apakah bergereja itu dia pure atau murni dengan tujuan untuk mencari kehendak Tuhan? Kita tidak tahu motif orang. Apakah dia hanya melihat orang saleh bergereja? Apakah dia hanya melihat sebagai orang baik? Kita tidak tahu motif dia. Nah, dulu pun pada zaman abad pertengahan ada yang namanya orang untuk mendapatkan pengampunan dosa dan dihapus dari pelanggaran dosanya itu dengan menjual surat pengampunan dosa. Di situ ada waktu itu. Nah, sebegitu rupa cara orang untuk mendapatkan pengampunan dosa, sampai melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kehendak Tuhan, nalar manusia dan kehendak Tuhan. Mereka sampai membuat surat penghapusan dosa. Maka seharusnya pengampunan atas pelanggaran dan dosa kita yang diberikan Allah kepada kita adalah menjadi suatu kebahagiaan. Kalau kita melihat dari tadi cara orang-orang untuk mencari anugerah pengampunan dosa. Sungguh kita sebagai orang Kristen yang dikasih Tuhan berbahagia karena saat ini kita adalah sebagai orang Kristen yang benar-benar diampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bukan harta duniawi, sekali lagi saya katakan. Bukan pangkat, bukan jabatan, kebahagiaan yang kita miliki. Tetapi pada saat kita hidup dalam kesalehan dan menjalankan firman Tuhan dengan benar. Nah, anugerah pengampunan dan dari Allah tidak ternilai harganya dan tidak tergantikan oleh apapun. Seperti itu. Bagaimana kita tahu kita saat ini menjelang masa-masa Paskah, masa-masa Jumat Agung, Tuhan telah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menghapus pelanggaran-pelanggaran kita.
itu diberikan secara gratis, Ibu-ibu. Tidak bersyarat. Syaratnya hanya beriman dan mengikut Yesus dan tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kaum perempuan yang Tuhan, marilah mulai saat ini kita mensyukuri anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita semakin beriman kepada Tuhan. Nah, berbahagialah dan bersukacitalah karena kita telah diampuni saat ini. Dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, sebagai wujud sukacita menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan, karena sejatinya kebahagiaan yang kita cari kadang bersifat semu. Karena kebahagiaan adalah pemberian Allah yang tidak ternilai harganya. Marilah mulai saat ini dan selamanya kita pelihara kehidupan beriman kita kepada Allah, sehingga kita akan beroleh kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki adalah sebenarnya milik Allah. Dan berbahagialah kita yang saat ini mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah atas pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Rekan kaum perempuan yang Tuhan, tibalah saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan oleh persembahan yang akan kita hubungkan untuk mendukung penata kita di gereja kita untuk kaum perempuan. Tapi sebelum kita menyatakan persembahan, marilah kita mendengarkan nats Alkitab berikut ini yang menguatkan kita dalam kita mengatakan persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan dihubungkan, kita akan memuji pujian dari Kidung PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Kita pujikan ayat yang pertama saja. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kaum perempuan yang Tuhan, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita himpunkan, dan kita juga akan berdoa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang tadi boleh kami dengarkan dan kami boleh lihat bersama-sama Tuhan. Di mana kami selaku manusia kadang masih mencari kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dan mengajarkan kepada kami bahwasanya kebahagiaan sejati yang hakiki itu bukan berasal dari diri kami, bukan berasal dari harta, bukan berasal dari tahta atau kemewahan atau jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu berasal dari anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, memasuki minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, di mana kami akan mengenang saat-saat penderitaan Tuhan untuk terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami semakin menyadari Tuhan akan segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tidak mengulangi kembali Tuhan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Biarlah melalui anugerah pengampunan dosa ini Tuhan, kami bisa merasakan kebahagiaan bersama Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati, menjadi semakin beriman di dalam Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini dalam syafaat kami berdoa Tuhan,
bagi kehidupan gereja kami, terutama untuk kehidupan pelayanan di tubuh Komisi Pelayanan Perempuan DKP Jemaat Sadang, dengan segala program dan rencana kerja yang mereka canangkan. Biarlah apa yang mereka buat dan programkan itu semua bisa berjalan dengan baik. Kami tahu saat inilah masa-masa yang sulit Tuhan, masa-masa pandemi di mana kami belum bisa bebas Tuhan untuk berimprovisasi dalam kebaktian kami, tapi kami bisa melakukan hanya melalui daring atau secara virtual Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun ibadah ini kami lakukan secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi Tuhan niat kami untuk bisa terus melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah kaum perempuan yang kami lakukan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi gereja kami di DKP Jemaat Sadang, secara khusus dengan segala rencana pelayanan kami lakukan. Tuhan memberkati Pendeta Andres Suwana selaku gembala kami, berkati kehidupan keluarganya juga, istri dan anak-anaknya. Juga Tuhan memberkati rekan-rekan penatua yang ada dalam mereka melakukan segala program-program dan melayani Tuhan di gerejamu ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan memampukan mereka Tuhan, agar mereka bisa melakukan itu dengan penuh sukacita dan sebagai wujud syukur atas cita kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Bapa di surga, pada saat ini pun kami berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami tahu Tuhan, bangsa dan negara kami ini saat ini sedang mengalami berbagai macam pencobaan. Ya Tuhan, bencana banjir terjadi di mana-mana Tuhan. Mereka yang harus mengungsi, mereka yang harus kehilangan tempat tinggal, biarlah Tuhan akan hiburkan mereka. Biarlah melalui cara Tuhan, Tuhan akan menghiburkan mereka, sehingga mereka pun tidak terlalu dalam suasana duka yang mereka alami saat ini. Tak lepas atau luput juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi keluarga Bapak Elvis Jackson Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu istri tercinta Ibu Oke Novi Aryani telah Tuhan panggil ke hadirat Bapa di sorga. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Bapak Elvis selaku suami Tuhan bisa dengan tabah, bisa dengan kuat Tuhan menghadapi duka yang dialami saat ini, sehingga Bapak Elvis tidak terlarut dalam suasana duka yang dalam, tetapi dia bisa kembali Tuhan untuk move on Tuhan, untuk kembali menapaki kehidupannya dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara anak yang dimiliki oleh Bapak Elvis Tuhan, agar anaknya Tuhan bisa bertumbuh berkembang Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara keluarga dan anak daripada Bapak Elvis. Bapak di sorga, pada saat ini pun kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang saat ini mengalami sakit Tuhan, mereka yang sakit baik di rumah sakit atau mereka dalam proses perawatan Tuhan. Bagi oma-oma yang lanjut usia pun Tuhan akan jaga mereka, Tuhan akan rawat mereka. Biarlah kiranya orang yang sakit Tuhan akan sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembuhkan dan memberikan mereka kesembuhan mereka, agar mereka dapat pulih seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami pun pada saat ini Tuhan berdoa Tuhan bagi apa yang menjadi pergumulan gereja kami ke depan. Kami tahu bahwasanya saat ini pun pandemi sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan bahwasanya gereja kami Tuhan akan semakin eksis Tuhan, akan semakin maju dan berkembang Tuhan. Biarlah Tuhan suasana COVID yang terjadi saat ini Tuhan, suasana pandemi yang terjadi saat ini Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk terus berbakti kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah secara onsite yang dilakukan pada hari Minggu Tuhan, maupun ibadah-ibadah secara virtual yang kami lakukan di hari-hari yang boleh Tuhan, yang boleh ditentukan pada saat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan melimpahi kami dengan sukacita. Biarlah firman yang kami dengar itu akan menjadi suatu hal yang menguatkan kami, menjadi sesuatu yang ditaburkan dalam hati kami, sehingga itu semua akan menguatkan kami dalam kehidupan kami, baik kehidupan kami bermasyarakat, berkeluarga, bergereja, dan bernegara. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya dalam kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau tadi kami sudah memberikan apa yang kami miliki melalui persembahan Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan yang berasal dari kerelaan kami kiranya akan terpakai Tuhan buat tubuh gereja di Komisi Pelayanan Perempuan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Dan biar dalam nama itu pun kami akan berdoa dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala salah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Ibu-ibu Tuhan, ibadah kaum perempuan secara virtual yang kita lakukan pada saat ini, dan biarlah kita bisa pulang dengan membawa sejahtera, dan kiranya pun kita akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat memasuki masa-masa prasejarah. Terima kasih. Selamat sore.